Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perkuliahan mekanika. Kali ini akan dibahas tentang kinematika dalam sistem koordinat yang kedua, yaitu koordinat polar. Baik, suara saya kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Oke. Kembali yang kemarin, jika suatu titik P mempunyai jarak ya sejauh R dari titik asal O, maka titik P ini Kedengeran, Pak. ya, maka titik P ini mempunyai vektor posisi ya, yaitu R vektor, ini R vektor dari titik O ke titik P. Jadi vektor posisinya yaitu R vektor kecil ini. Nah, R kecil ini kan bisa kita nyatakan dalam koordinat Kartesian, yaitu panjang X ini, ya, yaitu proyeksikan titik ini ke sumbu X, kemudian diukur panjangnya, yaitu X ya, kemudian arahnya pada arah sumbu X positif, yaitu I. Ditambah dengan Y, proyeksikan titik P ke sumbu Y, yaitu panjang dari O ke sini ya, yaitu Y pada arah J positif. Oke, nah itu titik P itu sehingga vektor posisinya yaitu X, I, plus YJ. Jadi dimanapun titik P, mau kita buat di sini atau di sini, kita bisa nyatakan dalam koordinat Kartesian, yaitu pasangan X pada arah I dan Y pada arah J. Ini dalam dua dimensi. Nah, sistem koordinat yang lain yang kita bisa gunakan selain koordinat Kartesian dua dimensi ini, kita juga bisa nyatakan titik P ini dengan koordinat polar ya. Misalnya kita tinjau titik yang sama ini ya. Misalnya ini. Saya gambarkan kembali. Nah, ini titik P-nya. Ini titik asalnya. Nah, kita akan mengatakan titik P ini terhadap titik asal O itu yaitu berjarak atau punya vektor posisi yaitu R vektor ini ya. Nah, R vektor ini selain dengan koordinat Kartesian, dia juga bisa dinyatakan dengan koordinat polar ya. Kalau koordinat polar, ini sumbu X ya ini ya, kita tetap tulis sumbu X, ini sumbu Y. Koordinat polar itu dinyatakan bukan lagi proyeksi P ke sumbu X dan proyeksi titik P ke sumbu Y, bukan. Tetapi kita ukur sudut, ya kita ukur sudut P ini atau sudut antara garis OP dengan sumbu X. Kita ukur sudutnya berapa, kita nyatakan dengan simbol theta, ya. Dan kita ukur aja langsung panjangnya dari O ke P. Jadi itulah koordinat polar ya, sistem koordinat polar. Nah, jadi titik P ini tidak lagi dinyatakan dengan X dan Y, tetapi dinyatakan dengan theta dan panjang R saja. Ya, dua itu.
Kenapa harus 2 itu? Ya karena harus pasangan dong ya. Kalau kita nyatakan kalau misalnya saya buat suatu titik baru misalnya, titik Q ya. Titik Q itu ada di sini, ini titik Q. Terus, dalam koordinat polar gimana cara menyebutkannya? Kita tarik garis dari O ke Q, ukur panjangnya yaitu R, kemudian ukur sudutnya yaitu theta. Berarti titik Q ini yaitu sebesar R, theta dalam koordinat polar. Tetapi kalau dalam koordinat kartesian, yaitu kita ukur panjang dari O ke sini, X, kemudian ukur panjang dari sini ke sini yaitu Y ya. X, Y dalam koordinat kartesian. Jadi walaupun satu titik kita tinjau, tetapi bisa kita nyatakan dalam dua buah koordinat yang saling bersesuaian. Nah itu. Nah sekarang kan kalau kita nyatakan vektor posisinya ya, vektor posisinya harus dituliskan vektor posisinya ya. Kalau vektor posisi pada koordinat kartesian, R ini sama dengan X, Y ditambah Y, J. Ya. Bagaimana R ini dalam koordinat polar? Dalam koordinat polar, R itu seperti apa? Posisi ya. Kenapa kita cari vektor posisi? Karena kita bicarakan adalah kinematika ya. Kinematika ini kita cari posisi, diwakili dengan vektor posisi. Kita kemudian dicari dari posisi kita akan dapat kecepatan, dari kecepatan kita dapat percepatan. Jadi kita cari dulu vektor posisi titik P ini terhadap O menurut koordinat polar. Kalau menurut koordinat kartesian adalah ini. Nah, sekarang berarti kita cari dulu vektor satuan dari theta dan vektor satuan dari R ya. Panjang dari sini ke sini, yaitu vektor satuan dari theta dan R. Vektor satuan dari theta yaitu kita simbolkan dengan theta topi ya. Vektor satuan dari R yaitu R topi. Nah, sekarang jangan bingung ya. Di sini vektor posisi itu R kecil ya, R kecil ada vektor. Sedangkan vektor satuan untuk R pada koordinat polar itu R kecil. Nah, biar nggak bingung ya saya ganti aja simbolnya ya. Saya ganti simbolnya jadi rho misalnya. Ini rho ya. Jadi untuk menyatakan titik Q ini dalam koordinat polar, kita hitung theta dan kita ukur panjang dari O ke Q diwakili dengan yaitu rho, bukan lagi R. Karena nanti kalau ditulis R bingung dengan vektor posisinya ya. Jadi R ini punya arah yaitu sebesar R topi dan theta ini punya arah sebesar theta topi. Kalau yang di koordinat kartesian X ini punya arah sebesar I dan Y punya arah sebesar J ya. Punya arah J. Tapi kalau dalam koordinat polar, tetanya punya arah theta topi dan rho-nya punya arah rho topi. Kemana arahnya? Kalau I kan arahnya ke kanan dan J arahnya juga ke atas. I dan J itu tegak lurus ya. I dan J tegak lurus. Sedangkan theta topi arahnya kemana? Rho topi arahnya kemana? Kita lihat ke gambarnya di sini. Kalau saya perbesar ya. Kalau saya perbesar, ini titik P yang kita tinjau. Dari sini ke sini panjangnya adalah rho. Ya, rho itu maka rho topinya itu arahnya ke sana. Sebesar satu satuan. Saya hapus biar enggak. Nah, ini titik P yang kita tinjau.
Maka rho topi itu adalah arahnya keluar sana sebesar 1 satuan, ya. Kemudian theta, kalau theta kan diukur dari sini ke sini, itu theta. Maka theta topi itu arahnya ke sana. Ya, theta topi itu arahnya ke sana. Theta topi dan rho topi saling tegak lurus, ya. Kalau saya gambarkan berarti bisa digambarkan dari satu, yaitu rho arahnya ke sana, theta arahnya ke sana. Theta topi ini ya. Sedangkan I arahnya ke kanan, J arahnya ke atas. Sebesar 1 satuan semua ya. Ini saling tegak lurus I dan J. Rho dan theta topi itu saling tegak lurus. Besarnya sama-sama 1 satuan. Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, ini tujuannya adalah mencari vektor posisi dari P dinyatakan dalam koordinat polar ya. Koordinat polar. Kalau koordinat Kartesian kan sudah kemarin. Nih. Nah, untuk menyatakan vektor posisi pada koordinat Kartesian, kita ubah X, Y, Y, dan J ini ke dalam koordinat polar. Ya, dalam koordinat polar. Baik, di sini kita dapatkan ya. Kita dapatkan kalau dari gambar ini ya, kita bisa dapatkan hubungan antara X ya, ini kan dari sini ke sini X dalam koordinat Kartesian, dan ini dari ke sini, dari O ke sini, itu Y. Sedangkan rho itu panjang dari O ke P. Rho panjang dari O ke P. Dari sini ke sini theta. Sehingga kita bisa cari hubungan, yaitu X ya dibagi rho itu cos theta ya. X dibagi rho sama dengan cos theta. Sehingga X sama dengan rho cos theta. Oke. Nah, sekarang kita lihat Y ini. Y dibagi rho itu sin theta ya. Depan per samping kan sin theta ya. Sehingga kita dapatkan hubungan Y per rho sama dengan sin theta, sehingga kita dapatkan Y sama dengan rho sin theta. Nah itu. Nah, titik X sama dengan rho cos theta dan Y sama dengan rho sin theta ini kita substitusikan ke persamaan ini. Koordinat vektor satuan ini ya. X-nya diganti dengan rho cos theta, Y-nya diganti dengan rho sin theta. Sehingga vektor posisi pada koordinat polar menjadi rho cos theta arahnya I ditambah rho sin theta arahnya J. Kalau ini kan X-nya sudah berubah dalam koordinat polar, Y-nya juga sudah berubah dalam koordinat polar. Ya, ini masih ada I, masih ada J. Nggak boleh campur-campur gini ya. Jadi I dan J itu kita ubah ke dalam koordinat polar juga. Kita lihat di sini. Pakai gambar yang ini, kita akan ubah hubungan I, J, dan theta topi dan rho topi ya.
I topi, J topi, theta topi, rho topi. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya di sini adalah theta. Ya. Theta berarti dari sini ke sini, panjang dari sini ke sini, panjang rho topi ya. Rho topi dibagi I ya, atau kebalik ya, bukan rho topi dibagi I, tapi I topi ya. Kebalik, I topi dibagi rho topi, I topi dibagi rho topi, itu sama dengan cos theta ya. Kemudian yang ini kita lihat ya. Nah, atau saya share dulu. Ya, kelihatan ya yang ini gambar 1.3 pada modul 1 ya. Ini adalah hubungan antara vektor satuan R topi dan theta topi terhadap I topi dan J topi ya. I topi, R topi, J topi, theta topi, di mana R topi dengan theta topi itu saling tegak lurus, I dan J saling tegak lurus. Oke, dari R topi membentuk sudut theta terhadap I ya. Sudut theta ini kita bisa ambil kesamaannya, itu sudut theta yang di sini ya. Jadi theta ini dengan theta yang ini sama. Nah, kita lihat hubungan I dengan R topi. I dibagi R topi, yaitu di sini lihat ya, I cos theta. Jadi R topi dibagi I sama dengan, saya tuliskan biar nggak bingung, I dibagi R ya, sama dengan cos theta. Ini theta ya. Ini theta topi, ini gambarnya tidak jelas ya kalau di modul, silakan diperjelas sendiri ya. Ini theta. Ini sudut theta, ini sudut theta, ini R topinya yang ini. Nah,
Kalau panjang dari sini ke sini, panjang dari sini ke sini itu adalah J. Nah, ini J. Panjang dari sini ke sini adalah I topi. Ini J topi, I topi ya. Panjang dari sini ke sini adalah theta topi. Panjang dari sini adalah R topi. Sudutnya theta. Sehingga panjang dari sini ke sini adalah I topi cos theta topi. Panjang proyeksi dari sini ke sini adalah I cos theta topi ya. Jadi R topi sama dengan I cos theta topi. I topi ya. Oke, ini kebalik berarti ini. Ini salah nih. Nah, yang ini oke, panjang dari sini ke sini dapat. Nah, terus panjang dari sini ke sini adalah min I sin theta topi. Sin theta ya, nggak ada topinya. Ini sorry, nggak ada topinya. Kalau topi itu besarnya satu satuan, sedangkan theta itu variabel ya. Jadi sudut variabel tidak boleh ada topinya. Untuk panjang dari sini ke sini adalah J topi cos theta. Untuk panjang dari sini ke sini adalah J topi cos theta. Untuk panjang dari sini ke sini adalah min I theta, min I topi sin theta. Nah, sekarang kita akan nyatakan theta topi dan R topi dalam hubungan dengan I topi dan J topi ya. Kita lihat di sini, theta topi ya, theta topi itu arahnya dari sini ke sini ya. Theta topi arahnya dari sini ke sini. Artinya adalah jumlahkan vektor ini satu dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini. Yaitu min I topi sin theta ditambah J topi cos theta ya. Kemudian jadi ini theta topi sama dengan min I topi sin theta ditambah J topi cos theta. Oke, ini ya hubungannya. Terus ini R topinya, lihat R topi itu dari sini ke sini, yaitu I cos theta arah ke sana ditambah dari sini ke sini arah besarnya, yaitu J sin theta. I cos theta ditambah J sin theta. Oke, ini. Oke ya, ini. Jadi theta itu min I topi sin theta plus J topi cos theta, theta topi, dan R topi adalah I topi cos theta plus J topi sin theta. Oke, analisis gambar ini mungkin ada sebagian yang kesulitan kan. Nah, ada sumber lain yang mengatakan, kalau saya dicek ya, untuk mencari hubungan antara theta, topi, R topi, I topi, dan J topi itu menggunakan suatu formula ini ada ya di modul ya. Di modul itu ada. Saya clear dulu ini biar enggak. Nah ini. Ini juga cetakannya kurang bagus, jadi oke. Theta topi adalah kalau kita copy ini, kalau kita copy ya formula ini ke presentasi tadi.
Nah, saya copy di sini. Ingat ya, kita kan gunakan R itu bukan R tapi row. Jadi kita ganti di row topi. Nah, ini row topi dan ini theta. Jadi I, J kita akan ubah menggunakan ini, ya. Sekarang untuk mendapatkan tadi ini menggunakan analisis gambar ya. Analisis gambar yang tadi, yang ini. Analisis gambar ini diperoleh ini. Ada cara yang lain untuk mendapatkan hubungan ini selain dengan analisis gambar ya. Kalau analisis gambar kan nanti bisa slip pakai formula vektor satuan dari ini ya. Vektor satuan rho sama dengan kemudian theta ini theta ya. Nah, itu pakai ini. Jadi untuk mencari hubungan antara rho topi, theta topi, I topi, J topi, kita gunakan formula ini bisa, atau analisis gambar yang tadi bisa. Nah, R di sini yang mana? R-nya adalah yang ini ya. R-nya yang ini. R-nya yang ini. Kita pakai yang ini. Sehingga kita peroleh do R vektor satuan dibagi do R itu turunkan aja nih terhadap R. Turunkan terhadap R ya. Kemudian theta tetap. Nanti yang theta topinya turunkan yang R ini terhadap theta. Oke, kita cari ya. Coba kita lihat apakah sama dengan ini hasilnya. Nah, cari dulu do R, do rho sama dengan, nah oke, turunkan itu terhadap rho. Tinggal cos theta I ya. Cos theta I ditambah sin theta I. J ya, bukan I tapi J. Jadi turunan R ini terhadap rho adalah cos theta I plus sin theta J. Kemudian cari ini panjangnya ini. Panjangnya adalah cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Ya, panjangnya berarti cos kuadrat theta cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 ya. Sekarang cari turunan do R dibagi do theta sama dengan turunan cos adalah min sin, yaitu min rho sin theta I ditambah turunan sin adalah cos, rho cos theta J. Oke, ini adalah rho-nya dia turunkan terhadap theta, sedangkan panjangnya
Nah, panjangnya adalah kuadrat yang ini, yaitu rho kuadrat sin kuadrat theta ditambah rho kuadrat cos kuadrat theta. Rho kuadratnya keluarkan, tinggal sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Tinggal rho kuadrat ya, karena ini 1. Karena yang ini nilainya 1 ya. Berarti terus masukkan ke rumus ini. Do R per do rho yaitu cos theta I plus sin theta J dibagi 1. Ya ini langsung dapat ya. Cos theta I plus sin theta J. Oke, cocok ya. Kemudian D ini, yang ini dibagi yang ini ya. Yang ini dibagi yang ini. Yaitu, oh ini ada akarnya ya. Ini harus saya ada akarnya. Kalau panjang kan, ini ada akarnya. Akar dari nah, berarti kan tinggal min rho sin theta I plus rho cos theta J dibagi dengan rho. Habis ini rho-nya. Tinggal theta topi sama dengan I sin theta minus ya, oke, sama ditambah J cos theta. J cos theta ini hapus ya dengan ini. Oke ya. Jadi transformasi mengubah rho topi dan theta topi terhadap I dan J topi itu pakai formula ini boleh, atau pakai analisis vektor yang ini seperti di modul gambar 1.3 yang tadi. Oke, tujuan kita tadi adalah mengubah vektor posisi koordinat kartesian menjadi vektor posisi koordinat polar. Nah, setelah kita dapat rho cos theta I plus rho sin theta J, kita ubah I dan J itu ke dalam koordinat polarnya. Nah, menggunakan persamaan yang mana? Ya, persamaan ini kita gunakan. Kita gunakan persamaan ini ya. Kita hilangkan I, hilangkan J. Kita ganti dengan rho dan theta dengan persamaan ini. Gimana caranya? Kita ambil ini dari sini ya. Ambil dulu. Ini balikin lagi ke sini tadi. Nah, oke ya. Ini ambil yang ini. Caranya adalah kita akan menghilangkan I ya. Kita akan menghilangkan I berarti karena di sini ada cos theta, di sini ada sin theta, di sini adalah sin theta, di sini cos theta. Kalau kita akan menghilangkan I, artinya di sini harus ada sin theta, di sini ada cos theta. Ya. Kalau kita ingin menghilangkan J, ini pakai eliminasi biasa aja ya. Kalau kita akan menghilangkan J, di sini ada sin theta, di sini ada cos theta, berarti di sini juga harus ada cos, di sini harus ada sin. Oke. Sehingga kita bisa kalikan kedua-duanya dengan mau menghilangkan misalnya I dulu ya, kalikan dengan sin theta. Yang bawah kalikan dengan cos theta. Oke, kalikan semua ruas dengan sin theta dan cos theta. Sehingga kita bisa peroleh rho topi dikali sin theta sama dengan I topi cos theta. Sin theta ditambah J topi sin theta kali sin theta kuadrat ya. Sin kuadrat theta. Kemudian yang bawah theta dikali cos theta, theta topi ini ya, dikali cos theta sama dengan min I sin theta cos theta. Ini ada topinya ditambah J cos theta dikali cos theta cos kuadrat theta. Oke, kita akan hilangkan I sehingga kedua persamaan ini kita jumlahkan. Kenapa jumlahkan? Karena di sini sudah sama, variabelnya ada I topi cos theta sin theta, di sini ada I topi sin theta cos theta, di sini tandanya
plus dan minus ini jumlahkan aja sehingga yang ini kan hilang. Jumlahkan sehingga kita peroleh rho topi sin theta ditambah theta cos theta sama dengan ini habis ya, dengan ini kalau dijumlahkan sama dengan J. J sin kuadrat theta ditambah J cos kuadrat theta. Ya, masukkan aja sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Sehingga J ini satu kan nilainya. Sehingga rho sin theta plus theta topi cos theta sama dengan J. Nah, ini J topi itu adalah ini. Jadi J topi sama dengan rho topi sin theta plus theta topi cos theta. Dapat ya J topinya ini, substitusikan ini ke persamaan R tadi yang ini. J ini, yang ini diganti dengan sepanjang ini. Itu dapat J-nya. Kemudian kita cari I-nya. Nah, I-nya adalah dengan cara kita hilangkan J-nya ya. Kalau hilangkan J, berarti yang atas dikali cos theta, yang bawah dikali sin theta. Ya, yang atas kali cos theta, yang bawah kali sin theta. Persamaan ini tetap yang dipakai. Saya lanjutkan lagi, kita hapus dulu yang atau lanjutkan deh di atasnya ya. Yang rho-nya dikali dengan cos theta, berarti rho cos theta, rho topi cos theta sama dengan I topi cos kuadrat theta ditambah J sin theta cos theta. Yang bawah theta topi kalikan dengan sin sehingga sin theta sama dengan I sin kuadrat theta plus J topi cos theta sin theta. Nah, ini kalau ini kita akan, ini ada minusnya ya, ini ada minusnya di sini. Kita akan hilangkan J-nya, kita kurangkan aja sehingga ini habis ya. Habis tinggal rho topi cos theta ditambah theta topi sin theta, bukan ditambah karena dikurang ya, ini kurang nih. Ini minus. Sama dengan I kuadrat I ditambah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 ya. Oke, langsung aja deh ini. Nah, ini theta, ini I topinya. Ini I topinya untuk menggantikan yang ini tadi ini. Jadi sekarang vektor posisi P ini dalam koordinat polar menjadi nih, vektor posisinya adalah R sama dengan X-nya tadi diganti dengan apa? Rho cos theta, Y-nya rho sin theta ya. X-nya adalah rho cos theta. Rho cos theta. I-nya diganti dengan ini. I-nya diganti dengan yang ini. Yaitu dalam kurung rho topi cos theta dikurang theta topi sin theta. Tutup kurung. Ditambah Y-nya adalah rho sin theta, J topinya adalah ini. J topinya yang ini tadi rho topi sin theta plus theta topi cos theta. Rho topi sin theta ditambah theta topi cos theta. Nah, udah. Nah, ini adalah koordinat
vektor satuan ya untuk koordinat polar. Tentu ini kita bisa kalikan ke sini, ini kita bisa kalikan ke sini ya. Kita jabarkan supaya lebih sederhana menjadi R sama dengan rho cos kuadrat theta rho topi dikurang rho sin theta cos theta theta topi ditambah rho sin kuadrat theta rho topi ditambah rho sin theta cos theta theta topi ya ditambah. Coba perhatikan ini dengan ini kita bisa satukan ya. Ya, yang ini dengan yang ini kita bisa satukan, kita bisa jadikan satu. Yang ini min rho sin theta cos theta theta topi. Ini plus rho sin theta cos theta theta topi ya, habis ya yang ini. Yang ini saling menghilangkan, habis. Tinggal yang dua komponen ini kita jumlahkan atau kita sederhanakan menjadi R topi sama dengan rho dalam rho, ini ada rho, ini ada rho topi, keluarkan rho topinya. Dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Sehingga R topi sama dengan rho topi kali 1. Jadi R-nya sama dengan sehingga R-nya sama dengan rho topi. Sudah, ini vektor posisinya ini aja. Jadi rho vektor posisinya adalah rho topi ya. Kalau di koordinat kartesian vektor posisinya adalah xi plus yj ya. Tapi kalau dalam koordinat polar rho topi. Oke. Kalau kita gambarkan, gimana gambarnya? Gambarnya ya sama seperti yang tadi. Misalnya ini titik P, ini sumbu X, ini sumbu Y, titik P, ini titik O. Jarak dari O ke P kita sebut dengan rho. Arah ke sana adalah rho topi. Sedangkan ini adalah theta. Theta topinya adalah ke sana. X-nya mana? X-nya ini X. I-nya ke sana, satu satuan. J-nya mana? Y-nya mana? Ini Y-nya sebesar J satu satuan. Itu ya. Jadi satu titik ini kita bisa nyatakan dalam koordinat polar dan koordinat kartesian. Kalau koordinat polar vektor posisinya ini, kalau kartesian ini. Hubungan rho X dan Y sudah ya kita tadi. Ini ya, rho cos theta sama dengan X dan rho sin theta adalah Y. Tahu kalau dalam Pitagoras ya, rho itu X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarin kan. Rho sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, itu baru dapat vektor posisinya. Kemudian sama dengan konsep yang kemarin, yaitu kinematika ini kan mencari kecepatan ya. Posisi sudah kita dapatkan diwakili oleh vektor posisi pada koordinat polar, yaitu ini.
Bagaimana dengan kecepatannya? Kita turunkan ini sekali terhadap waktu. Karena posisi titik P itu tidak menetap di sini, berubah terhadap waktu. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini ya. Berubah-ubah, kadang di sebelah sini. Ya, dia bergerak sepanjang bidang X, Y ini. Kapan kita menggunakan koordinat kartesian dan koordinat polar, kita gunakan pada kasus-kasus yang jika ditinjau pada koordinat kartesian lebih mudah, perhitungan secara analisis kita gunakan koordinat kartesian. Jika ditinjau dengan koordinat polar lebih mudah, perhitungan analisisnya kita gunakan koordinat polar itu ya. Nanti contohnya banyak itu di belakang di modul itu ada. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silahkan mengajukan satu pertanyaan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti saya yang bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau misalnya titik P ini berjarak sebesar 5, ya berjarak sebesar 5 dengan sudutnya adalah 30 derajat. Titik P ini berjarak 5 dari titik O dengan membentuk sudut ya. OP membentuk sudut terhadap sumbu X. Sumbu X itu 30 derajat. Ya. Pertanyaannya, nyatakan titik P dalam koordinat polar dan koordinat kartesian. Nyatakan titik P dalam koordinat polar dan koordinat kartesian. Bisa nggak? UP 5 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Maka P ini dinyatakan dalam koordinat kartesian berapa dan koordinat polar berapa? Vektor posisinya deh kalau misalnya P X, Y. Oke, titik P itu X, Y kalau dalam koordinat kartesian. Dalam koordinat polar, P itu dinyatakan dengan R atau rho, theta ya. Rho, theta. Mudah sekali kalau dalam koordinat polar. Langsung dapat yaitu 5. P itu adalah 5 rho topi ditambah 30. 30 itu harus dinyatakan dalam radian. 30 itu berapa radian? 30 itu pi per 6 ya. Pi per 6 radian.
yaitu theta topi. Nah ini udah. Ini adalah koordinat polarnya. 5 arah rho ditambah pi per 6 arah theta topi. Ini arah rho-nya ke sana. Arah rho topi, arah theta topinya ke sana. Di theta topi. Kemudian X dan Y-nya berapa? X, Y. X, Y-nya. X, Y-nya adalah dari sini ke sini. X dari sini ke sini, Y. Ya. Oke. Tadi X apa? X sama dengan rho cos theta, ya kan? X sama dengan rho cos theta. X sama dengan rho cos theta. Dalam hal ini rho-nya adalah 5, theta-nya adalah 30 derajat. Sama dengan 5 cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 ya. 5 kali setengah akar 3. Udah, berarti 5/2 akar 3. Oke, itu X-nya. Kemudian Y-nya. Y sama dengan rho sin theta. Rho-nya adalah 5. Sin theta-nya adalah sin 30. 5 kali sin 30 kali setengah. Sama dengan 5/2. Sehingga titik P dalam koordinat kartesian yaitu sebesar 5/2 akar 3 pada arah I. Panjang dari sini ke sini adalah 5/2 akar 3. Kemudian panjang dari sini ke sini adalah 5/2. Ditambah 5/2 J. Nah, itu ya. Ini baru kita sampai vektor posisi. Vektor posisi, cari vektor posisi pada koordinat polar. Kita lanjutkan mencari kecepatan atau cukup sampai sini? Atau contoh? Contoh lagi, Pak. Contoh. Contoh lagi, Pak. Contoh lagi, Pak. Baik, contoh lagi ya. Nah ini X, ini Y. Ada suatu titik ya pada sumbu XY ini, titiknya di sini misalnya. Nggak harus selalu di sini ya. Kan dia bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Di sini misalnya titiknya. Oke. Titik P lagi lah misalnya ya. Titik P ini di sini. Nyatakan titik P ini dalam koordinat kartesian dan koordinat polar. Oke ya, di sini nah gini, misalnya saya buat di mana O ke P itu misalnya 2. Panjangnya 2. Ya, kemudian ini sudutnya saya ganti misalnya 60 derajat. Dah. 60 derajat. Bisa nggak cari P ini dalam koordinat polar dan dalam koordinat kartesian? Titik P dinyatakan dalam koordinat polar dan kartesian. Kalau dalam koordinat polar, ingat ya, koordinat polar itu berarti kan panjang O ke P-nya, langsung sebutkan saja, yaitu 2. Terus arahnya adalah rotopi. Dah, ya kan? Ditambah sudutnya. Sudutnya itu diukur dari X ya, dari X positif. Dari X positif ke
OP ya. Ini dari sini ke sini berarti ngukurnya. Tuh. Yaitu 120 derajat ya. 120 derajat. Kenapa kok 120 ya? Karena ini saling berpelurus ya. Dari sini ke sini 60 ya, sisanya dari biar 180 ya berarti 120. 120 itu kan nggak boleh nulis 120 theta, tapi harus ditulis dalam koordinat dalam radian ya. 120 itu berapa radian? Nah, ada yang bisa nggak? 120 berapa radian? 120. Tinggal 180 dibagi 120. Kalikan pi, itu sudutnya ya. 2,094 radian, Pak. Nggak usah pakai koma-koma, arti ini. Coret nolnya. Nah, gini, 18 sama 12, atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Ya. Bagi 3 juga bisa, atau bagi ya, 3. Atas bagi 3, berapa? 6 ya. Bagi 6 ya, bagi 6 ini 3, bagi 6 ini 2. Nah, 3 per 2 pi. Arahnya kemana? Ya arahnya ya ke theta. Theta atau pi, udah gitu aja. Ini adalah vektor posisi, bisa dikatakan ini juga vektor posisi atau vektor P dinyatakan dalam koordinat polar. Kemudian kalau dalam koordinat kartesian mudah sekali ya. Ya udah ini tinggal ini 2 kan. Yang ini panjang dari sini ke sini 2, ini 60. Ya udah cari panjang dari sini ke sini berapa. Cari juga panjang dari sini ke sini berapa. Dari sini ke sini panjangnya yaitu apa tadi rumusnya? X sama dengan rho cos theta. Nah, kan gitu. Rho-nya adalah 2 cos 60. Nah, berapa? 2 cos 60. 2 kali setengah akar 3. Sama dengan akar 3. Karena arahnya ke sana, ini dari sini ke sini sebesar akar 3, arahnya ke sana, berarti nanti P-nya itu sama dengan akar 3 kali min I. Nah, tulis min-nya depan, I. Nah, ditambah Y-nya. Y-nya adalah dari sini ke sini, yaitu tadi Y sama dengan rho sin theta. Sama dengan rho-nya adalah 2 juga, sin theta-nya sin 60. Sama dengan 2 kali setengah. Ya, sama dengan 1. Berarti 1 arahnya ke atas ya. Tetap dia arahnya ke atas berarti positif yaitu J. 1 kali J, J tulis. Nah, itu. Jadi, Mohon maaf, Pak. ya. Itu yang XY-nya kebalik, Pak. Cos 60 itu setengah, Pak. Oh, cos 60 setengah. Oh iya benar ya, cos 60 setengah. Nah, itu ya. Berarti ini 1 ya. Iya, Pak. Iya kan? Iya, ini 1 kan? Berarti ini min I. Nah, ini baru yang oke, kita hapus. Sama dengan min I ditambah akar 3 J. Berarti kan akar 3 J. Ini berarti setengah akar 3. Ini akar 3. Akar 3 J. Oke, ini ya. Jadi titik P dalam koordinat kartesian ini, polar ini. Nah, sekarang kalau saya bukan dalam gambar deh, misalnya dalam persamaan begini atau persamaan begini. Buat gambarnya gitu kan, sebaliknya. Biasanya kalau dikasih contoh gambar bisa. Nanti kalau dikasih contoh seperti ini disuruh gambar nggak bisa, biasanya begitu. Harus bisa bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ada titik P, yaitu misalnya min setengah I ditambah 3J, gambarkan dalam koordinat kartesian dan koordinat polar.
dan nyatakan P dalam koordinat polar. Kemudian ada titik Q juga misalnya dalam koordinat polar, yaitu Q sama dengan jangan 10, terlalu besar angkanya nanti. Misalnya 3 rho tambah pi per 2. Pi per 2 apa? Theta. Nah, pi per 2 theta kopi. Gambarkan yang ini. Q, gambarkan titik P dan titik kiri gambarkan dalam koordinat kartesian dan dalam koordinat polar. Bisa nggak? Kalau bisa ya sudah. Kalau nggak bisa ya saya kasih caranya. Nggak Bisa ya? Belum, Pak. Belum? Oh ya, kalau belum ya saya jabarkan. Nah, gimana caranya? Kalau mau gambar kan Anda pasti gambar gini kan? Nah, gini. Gambar. Udah sampai sini saya bisa misalnya. Terus ngapain ya? Oh, ini kan ini kan I sama J, berarti kan ini I sama J, berarti ini dalam koordinat kartesian kan, berarti P itu setengah ke arah I, setengah arah I, atau setengah arah min I boleh, 3 ke arah J. Nah, berarti titik P kita bisa gambarkan posisinya, gitu ya. Ya kita buat skala yang sama, misalnya ini satu satuan, ini satu satuan, satu satuan, satu satuan. Ini titik 0, ini satu satuan, ini satu satuan, ini satu satuan juga. Kita lihat di sini P itu arah I-nya minus 2. Minus setengah ya, sorry. Ini 1, berarti kalau minus ya ke kiri ya dia. Gambarkan lagi ke kiri. 1, 2, 3, minus ya. Minus setengah berarti di sini ya. X-nya posisinya di sini. Ini X setengah. Min setengah, panjang dari sini ke sini kan. Karena kalau dari sini ke sini 1. Kalau dari sini ke sini 1, berarti setengah itu ya tengah-tengah ini. Nah, ini tengah. Kenapa kok di sini ya? Karena minus. Kalau di sini saya plus ya berarti di sini dia. Kan X ke kanan itu positif, ke kiri berarti negatif. Oke ya, ini bisa ya. Setengah. Oke, terus dia di sini setengah. Terus 3, 3-nya positif, berarti 3J arah J ke atas. 1, 2, 3. Ya ini. 3 itu di sini. Ini posisi Y-nya ini di sini, posisi X-nya di sini, ya sudah kita pertemukan. Artinya inilah titik P-nya di sini. Ini titik P. Ya, kemudian kita tarik titik P ke titik O. Kita tarik titik P ke titik O. Itu adalah rho-nya, panjang rho-nya kan. Tetanya adalah dari sini ke sini. Itu tetanya, ini rho. Ya sudah. Rho-nya berapa sih? Rho-nya itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, min setengah dikuadratkan, ditambah Y kuadrat, 3 kuadrat. Ya, hitung sendirilah ya. Ini. Kemudian, tetanya itu ya, teta sama dengan teta, tan teta. Tangan teta sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya 3, X-nya adalah min setengah. Sama dengan min 6. Tangan teta sama dengan min 6, berarti teta sama dengan arkes ya, arkes tan dari min 6. Pakai kalkulator lah ini, dapat tetanya. Ya sudah. Berarti titik P ini dinyatakan dalam koordinat polarnya, yaitu P sama dengan, ya jawaban ini tulis di sini. Tulis satuannya root topi, ditambah jawaban yang ini ditulis di sini. Theta topi. Sudah selesai itu.
gambarnya ya ini gambarnya. Gambarnya ini. Oke ya. Tan theta sama dengan Y per X. Nah, kalau mencari theta berarti tan theta Y per X. Kemudian yang ini dalam koordinat polar. Dalam koordinat polar diubah dalam koordinat kartesiannya sama seperti tadi. X-nya berapa? X sama dengan rho cos theta sama dengan rho-nya adalah 3. Kan ini rho-nya. Ini rho, theta-nya adalah ini cos pi per 2. Cos pi per 2. Nah, 3 kali cos 90. Cos 90 itu 0 kalau nggak salah ya. 0, nah, X-nya 0. Y-nya sama dengan rho sin theta. 3 sin pi per 2. Sin pi per 2, sin 90, 3 kali 1, yaitu 3. Nah, berarti X-nya 0, Y-nya 3. Oh ya, sudah, gambarkan. Gambarnya begini. Gambar X ini Y. Nah, karena X-nya 0 ya berarti di sini dia. X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya sebesar 3. 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, inilah titik Q-nya di sini. Ini titik Q. Ini titik Q. Sebesar 3 rho. 3 rho. 3 rho-nya ke atas ya. Tetanya dari sini ke sini. Ini kan 3. Rho topinya ke atas sana, tetanya ini. Tetanya itu adalah 90 atau pi per 2. Kan ini 90 tuh. Nah, kalau dalam koordinat kartesian, ya berarti Q sama dengan X yang 0 ya 0 ditambah 3. Ya udah kalau dalam koordinat kartesian cuma satu aja, 3J aja. 3 ke arah ke atas. Kebetulan arah rho dan arah J sama. Arah rho itu selalu menjauh titik pusat ini. Ya. Kalau titiknya di sini ya berarti di sana. Kalau titiknya di sini berarti ke sana. Kalau titiknya di sini ke sana. Menyebar arahnya ya. Arah rho itu menyebar dari titik pusatnya. Oke, itu ya contoh-contohnya. Nanti kalau kita sudah masukkan, nah kan ini masalahnya kan dia titik ini tidak diam. Karena dalam mekanika titik Q ini selalu bergerak terhadap waktu. Yang perlu kalian pahami seperti yang kemarin, berarti nanti kalau kemarin kan X-nya nggak lagi X sama dengan 5, Y sama dengan 3, seperti ini ya. Tapi X dan Y-nya dalam fungsi waktu. Yaitu X sama dengan T kuadrat. Y sama dengan 2T. Pangkat 3 misalnya ditambah 5. Nah itu nanti. Seperti itu. Begitu juga dengan yang koordinat polar ini. R itu tidak di sini aja dia. Tapi R itu berubah terhadap waktu. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Tetanya juga berubah terhadap waktu. Jadi besar theta dan besar rho itu tidak lagi dalam bentuk skalar ya, tetapi dalam bentuk suatu fungsi waktu. Rho dalam fungsi waktu. Rho itu berarti rho dalam fungsi waktu dan theta juga dalam fungsi waktu. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari rumusan kecepatan dan percepatan. Oke, ini untuk lain kali aja atau kalian bisa pelajari di buku itu. Tapi akan tetap saya buatkan penjelasannya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin cukup dulu ya. Sudah hampir 1 jam. Ada pertanyaan nggak? Nah ini coret-coretan dari yang kemarin ya. Hanya sebesar ini. Berarti nanti ke depan
atau pertemuan selanjutnya atau materi berikutnya di video akan saya jabarkan tentang mencari kecepatan dan percepatan pada koordinat polar. Kalau kita punya vektor posisi R, cari kecepatan, kan kemarin sudah ya, cari kecepatan sama dengan turunkan R terhadap waktu. Kemudian mencari mencari A, percepatan, adalah turunan keduanya terhadap waktu. Berarti kan kita tadi sudah dapat R dalam koordinat polar. Yaitu apa? R sama dengan rho topi. Cukup ini yang kita turunkan terhadap dt. Berarti nanti d rho topi per dt. Nah. Oke, kita lanjutkan besok lah ya. Di buku ada itu di modul, cuma kan angkanya atau tulisannya hilang-hilang. Nah, coba kalian tebak-tebak itu atau dicoba-coba turunannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan, tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan, nanti kita ketemu lagi. Ya kalau perlu Zoom meeting lagi ya kita adakan Zoom meeting, tapi kalau ini ya saya akan berikan video rekamannya. Kalau pertemuan Zoom meeting manfaatkan untuk bertanya. Boleh, tidak harus materi yang terkait dengan hari ini, tetapi pada materi-materi yang sudah kemarin. Kan sudah disaksikan videonya, jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Dan tidak harus menunggu Zoom meeting live ya. Di e-learning itu sudah saya buatkan kan diskusi 1 itu untuk modul 1. Tapi ternyata kemarin itu sudah saya lock ya, kunci hanya berlaku 2 minggu. Makanya tidak ada postingan lagi. Tapi itu sudah saya buka sampai sekarang, berarti sudah bisa diposting lagi kalau ada pertanyaan. Silahkan ditanyakan. Nanti kalau perlu nanti saya jawab juga. Kalau ada teman-teman yang bisa menjawab ya teman yang lain menjawab. Bertanya dapat nilai 1, menjawab juga. Bertanya dapat nilai 100, menjawab juga dapat nilai 100. Baru 3 orang yang bertanya, berarti baru 3 orang yang dapat nilai 100 diskusinya. Sedangkan kita ada berapa? 30-an orang kalau nggak salah ya, sesuai absen. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau enggak ya silahkan dibaca kembali. Nanti ini rekamannya juga akan saya share di YouTube. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.